Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Narasumbernya adalah Ustaz Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA dengan bahasan hadis qudsi. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma kunna linastami'a laula an jama'anallah wa ma kunna linahya laula an ahya'anallah wa ma kunna linamuta laula an amatanallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Sholat ini perintah Allah, berjamaah itu sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab kumpulan hadis-hadis qudsi. Sekarang kita baca ma jaa fi khalqi ibni Adam fi batni ummi. Tentang penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Al-A'mash, sami'tu Zaid bin Wahab, sami'tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala yaqul haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, dan dia adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya penciptaan manusia di dalam perut ibunya itu selama 40 hari. Maksudnya 40 hari di sini nutfah. Nutfah itu sperma. Sel telur dan sperma sudah bercampur 40 hari. Au arba'ina lailah, atau 40 malam, 40 hari 40 malam. Summa yakunu alaqatan mislahu. Kemudian di 40 hari yang kedua itu menjadi darah, alaqah. 40 hari pertama masih baru berupa nutfah,
sperma dan sel telur sudah bercampur. Kemudian 40 hari kedua menjadi darah. Tsumma yakunu mudghah mislahu. Kemudian menjadi daging di 40 hari yang ketiga. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi 120 hari. Tsumma yab'atsu Allah ilaihil malak. Kemudian Allah mengutus malaikat. Fayu'dzan bi arba kalimat. Diizinkan untuk menetapkan 4 perkara. Jadi kita masing-masing waktu umur kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita masing-masing, itu sudah tertulis takdir secara khusus, secara pribadi, secara spesial. Ini takdir khusus. Ada takdir umum yang Allah tetapkan dalam, ada 2 hadis. Hadis yang pertama an Ubadah ibn Samit, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa yang pertama kali diciptakan adalah pena, pulpen. Sebelum ada alam semesta, ada pena, ada pulpen. Sebesar apa kita tidak tahu. Kapan itu juga tidak ada yang tahu. Ini pertama kali sebelum ada alam semesta. Ini takdir secara umum. Karena inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Faqala lahu, kemudian Allah berfirman kepada itu pena, pulpen. Kalau bahasa kitanya pulpen. Qala uktub, tulislah. Dengan izin Allah, ini pulpen, pena bisa ngomong. Ayya rabbi wa madza aktub. Wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Allah berfirman, uktub maqadir kulla syai' hatta taquma sa'ah. Tulis takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Ini takdir umum. Secara umum. Bakalan ada gempa, ada tsunami, terjadi kebakaran, pohon rubuh, jatuh daun dan lain sebagainya, itu umum tuh di situ tuh. Kalau yang khusus ini nih, yang kita sedang baca nih khusus. Bahkan dalam hadis yang lain ada dari riwayat Abdullah bin Abbas kalau tidak salah radhiyallahu anhuma, kataballahu maqadir khalaik min qabli ayakhluqas samawat. Allah telah menetapkan takdir segala sesuatu sebelum menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Bi khamsin alfisanah, 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun alam semesta belum ada, takdirnya sudah ditetapkan. Ini bakal terjadi, ini bakal seperti ini dan seterusnya. Nah, yang secara masing-masing individu, fa yaktubu rizqahu, dituliskanlah rizkinya. Nah ini waktu kita masing-masing umur 4 bulan dalam kandungan. Wa ajalahu, dan ajal. Ajal masing-masing serta rezekinya sudah ditetapkan waktu umur 4 bulan. Wa amalahu, pekerjaan kita juga, tingkah laku kita itu sudah diketahui, sudah ditetapkan di situ. Syaqiyun au sa'id, sengsara atau bahagia juga sudah ditetapkan di situ. Iya. Waktu umur 4 bulan. Summa yanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Ada riwayat lain ditiupkan ruh dulu baru dituliskan takdir yang 4 perkara itu. Kalau di redaksi yang ini ditulis dulu takdirnya baru ditiupkan ruh. Maknanya sama aja. Kemudian lanjutan hadisnya, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, dan diantara kalian ada yang melakukan amalan ahli surga.
Sejak dia terhitung balik ya, akil balik, dia sudah terhitung dan perbuatannya itu sudah indikasinya perbuatan ahli surga, berbuat baik terus. Hatta la yakuna bainahu illa dhira. Sampai-sampai antara dia fulan tersebut yang melakukan perbuatan baik terhitung sejak balik, dia dengan surga itu sudah tinggal zira, ya. Hatta la yakuna bainahu illa dhira. Antara dia dengan surga itu sudah tinggal sehasta. Zira itu hasta. Hasta itu kurang lebih setengah meter, 50 cm. Berarti kan maksudnya udah deket lah, tinggal masuk aja ya. Orang amalan ahli surga, berbuat baik, tidak takabur dan seterusnya lah. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi di dalam kitab catatan, ya, dia itu takdirnya ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli nar, akhirnya terjadilah dia melakukan perbuatan ahli neraka. Ini di penghujung umurnya menjadi su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Fayadkhulun nar, dan dia masuk nar. Nauzubillah. Makanya kita nggak boleh memvonis orang, karena kita masing-masing belum tahu waktu umur 4 bulan dalam kandungan itu apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat yang diwakilkan. Itu masing-masing roh malaikat yang mewakilkan itu satu malaikat, bukan dia nanti untuk orang lain lagi, nggak, masing-masing satu-satu. Berarti betapa banyaknya malaikat, belum lagi yang menangani spesial hujan, satu titik, belum daun yang jatuh, belum yang ngurusin angin, pokoknya malaikat banyak. Yang ngurusin roh dan rezeki atau ajal manusia aja tadi masing-masing malaikatnya satu itu. Lanjutannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada juga orang yang melakukan amal perbuatan ahli neraka, ya, hatta mayakuna bainaha wa bainahu ila dhira, sehingga antara dia dengan neraka itu udah tinggal sehasta, 50 cm, setengah meter, tinggal masuk doang. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi di kitab itu catatannya dia ahli surga. Akhirnya di akhir hayatnya fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, dan di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh ahli surga, padahal sejak terhitung dari balik dia orangnya melakukan perbuatan yang, jadi tidak ada yang tahu di akhir hayat. Makanya kan nggak boleh merendahkan, nggak boleh merasa paling suci. Allah yang berfirman, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa paling suci. Tazkiyah itu kan bersih, suci. Fala tuzakku, karena Allah maha tahu. Ini ada beberapa hadis yang maknanya masih sama, hanya perawinya beda-beda. Ada Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmizi. Kita baca bab yang lain. Wa ma jaa fi khitabi rabbil izza lirahim. Bab tentang dialog Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala,
dengan rahim. Allah berdialog dengan rahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadatsana Sulaiman, hadatsani Muawiyah ibnu Abi Muzarrid an ammihi Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Rasulullah bersabda, khalaqallahul khalqa. Allah menciptakan makhluk, ciptaan Allah. Falamma faragha minhu, setelah selesai Allah ciptakan satu makhluk, qamat rahim. Kemudian si rahim berdiri. Rahim ini rahim yang berasal dari kata Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang, rahmat. Fa akhadat bihaqqir Rahman. Kemudian si rahim ini memegang ikat pinggang Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahumma, Allah berfirman, kenapa? Mah. Faqalat hadza maqamul a'id bika minal qati'iyah. Aku memohon, ini rahim yang ngomong, aku memohon perlindungan dari Engkau ya Allah, supaya jangan diputuskan. Ini kaitannya dengan silaturahim, hubungan rahim. Si rahim ngomong kalau bisa jangan terjadi ada pemutusan hubungan silaturahim. Jangan sampai rahim putus, terus silaturahim tidak tersambung. Qala ala tardin, apakah engkau ridho an asil man wasalaki, ridho nggak kamu kalau aku sambung orang yang menyambungkan yang selalu menghubungkan silaturahim, dan akan aku putuskan orang yang suka memutuskan silaturahim. Wa aqta man qata'aki, qalat bala, kata si rahim, iya. Jadi ulangi lagi, tadi hadis Allah telah menciptakan satu makhluk, setelah selesai kemudian rahim berdiri, langsung berpegangan. Di sini disebutkan haqqur Rahman, itu ikat pinggangnya Allah. Ya pokoknya berlindung kepada Allah supaya jangan terjadi ada qat'iyah, putus. Allah langsung bertanya kepada rahim, apakah kamu ridho kalau aku sambungkan orang yang menyambungkan rahim, menyambung tali silaturahim maksudnya. Dan apakah engkau ridho kalau aku putuskan orang yang suka memutuskan silaturahim. Jadi orang yang suka menyambung tali silaturahim Allah sambungkan terus, dan orang yang suka memutuskan tali silaturahim Allah putuskan. Itu aja. Qala bala ya Rabbi fadzaki laki, ya itulah untukmu. Ya. Hikmah dari hadis ini, ya kita jangan memutuskan tali silaturahim gitu. Ya. Berikutnya, majaa fi ma yata'allaq bis shalah. Hadis yang berkaitan dengan salat. Ini salah satu hadis Isra Mi'raj, hadis diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman itu
pergi dari Mekah ke negeri Syam yang jaraknya kurang lebih, kalau kita lihat di Google Map itu 1.500 km. Itu ditempuh berbulan-bulan, ya, bisa sebulan lah. Mekah Madinah kan 450 km aja, para sahabat itu 8 hari. Jadi kalau 500 km aja kurang lebih pada saat itu 10 hari. Berarti kalau 1.500 30 hari, sebulan perjalanan. Tapi Rasulullah hanya beberapa jam. Dihitung-hitung sekitar 8 jam. Kendaraannya buraq. Buraq itu asal kata dari al-barqu, kilat, cahaya. Yang mendampingi malaikat juga tercipta dari cahaya. Allah ciptakan dari cahaya. Dan Rasulullah sendiri cahaya. Loh, dari mana taunya? Dari setiap kali mau ke masjid kan Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Wa fi basari nur, di penglihatanku cahaya. Wa fi sam'i nur, dalam pendengaranku cahaya. Wa an yamini nur, sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nur, sebelah kiriku cahaya. Min fauqi nur, dari atasku cahaya. Wa min tahti nur, di bawahku cahaya. Allahumma ja'alni nur. Ya Allah, jadikanlah aku cahaya. Ya, Rasulullah doanya dikabulkan, Rasulullah cahaya. Jadi kecepatan cahaya aja bisa kita lihat di pelajaran fisika itu kan 300.000 km per detik. Tek, langsung udah 300.000 km. Dan ternyata kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah itu hanya sampai Masjidil Aqsa. Coba diperhatikan lagi di hadisnya. Itu buraq yang dikendarai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di depan Masjidil Aqsa ada satu tempat yang biasa para nabi mengikat kendaraannya, maksudnya kalau kata orang Klaten dicangcang itu kudanya atau keledainya itu di depan masjid itu. Ke atasnya sama malaikat Jibril. Sampai situ aja, sampai Masjidil Aqsa buraqnya itu. Berarti kan udah hitungannya kan kecepatan cahaya. Ini nabi yang orang biasa aja bisa memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman, jarak Yaman ke Mekah 1.500 km, dari Mekah ke Syam 1.500 km, itu dari Yaman ke Palestina itu 3.000 km. Berarti kan kecepatan cahaya juga. Tapi orang, karena Nabi Sulaiman kan membuka sayembara, siapa yang bisa mindahin istana atau singgasana Ratu Balqis? Kata Ifrit ini jin. Ifrit ini jin. Saya, katanya, ana atika qabla an taquma min maqamika. Saya bisa memindahkannya sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Orang kalau duduk kemudian berdiri enggak sampai menit, Pak, berapa detik aja. Duduk kemudian berdiri kan gitu. Ternyata itu masih lama. Ada lagi satu orang, bukan jin, alladzi indahu ilmul kitab, yang dia ngerti kitab. Pada zaman itu kitabnya kan Zabur, berarti dia hafidz Zabur. Kalau umat Nabi Muhammad hafidz Quran, penghafal Quran, ini penghafal Zabur. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan namanya Asef bin Bakhraya. Saya pikir ini Asef Baraya, ini orang Sunda berarti, ngambil namanya dari situ. Coba dibuka di tafsir, Pak. Namanya Asef itu. Itu orang, bukan jin tuh. Qabla an yartat tarfuka ilaika, sebelum matamu ngedip itu nyampe. Itu yang berani tunjuk tangan si Asep itu. Qabla an yartat tarfuka ilaika, sebelum matamu ngedip singgasana Balqis pindah. Itu manusia kan. Nah, ini kembali ke hadis ini, dengan kecepatan cahaya Rasulullah
Apalagi Rasulullah itu tadi orang biasa, ya kan? Hanya pada saat itu banyak yang nggak percaya. Mungkin sampai hari ini juga masih nggak masuk akal itu. Ini hadisnya mau kita baca nih. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Yunus an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Abu Dzar radhiyallahu anhu yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Dzar, dari Anas bin Malik dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda, furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah, terbuka langit-langit rumahku dan aku berada di Mekah. Langit-langit rumahnya itu terbuka. Ini untuk kedua kalinya Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Dulu pertama kali waktu umur 5 tahun di Bani Sa'diyah, waktu diasuh oleh ibu susunya Halimah Sa'diyah. Datang malaikat Jibril berwujud manusia, meluk Nabi Muhammad, diambil kemudian dibelah. Syaimah putri Halimah Sa'diyah menyaksikan itu, dibelah, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah itu ditutup rapat, kayak orang dioperasi penyempitan pembuluh darah gitu, bebas, dibelek gitu kan. Ya nggak tahu gimana, dengan izin Allah nggak ada dijahit atau apa, pokoknya rapat lagi. Malaikat Jibril yang berwujud pemuda pada saat itu ya pergi. Syaimah melaporkan ke Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad meninggal. Dia bilang dibunuh katanya. Ibunya langsung lari, dipeluk, lihat pingsan kan, Nabi Muhammad pingsan. Qadarullah sudah 5 tahun itu. Memang pengasuhan itu taken kontraknya sampai 5 tahun aja. Kemudian dikembalikan ke kota Mekah, ingin diperpanjang, rata-rata 5 tahun. Kami mendapatkan keberkahan ketika mengasuh Nabi Muhammad itu. Ini pertama kali dibelah umur 5 tahun. Syaqqus Sadr namanya. Peristiwa itu disebut Syaqqus Sadr. Kedua kalinya ini. Aku berada di Mekah, langit-langit rumahku terbuka, fanazala Jibril, malaikat Jibril turun. Sallallahu alaihi wasallam. Fa faraja sadri, dia membelah dadaku katanya. Thumma ghassala bima'i Zamzam, kemudian mencuci dadaku dengan air Zam-Zam. Thumma jaa bi tastin min dahab, didatangkanlah satu tempat dari wadah dari yang terbuat dari emas, mumtali hikmatan wa imanan. Di situ, di tempat yang terbuat dari atau wadah terbuat dari emas itu berisikan hikmah dan iman. Fa afraghahu fi sadri, maka diisikanlah ke dadaku. Summa akhadha biyadi, kemudian udah selesai proses pembersihan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'araja bi ila sama'i dunya, kemudian aku dibawa ke langit dunia. Nah, ini udah meninggalkan buruknya. Dalam riwayat lain buruknya sudah diikat. Hadis yang lain, redaksi yang lain. Falamma ji'tu ila sama'i dunya, ketika aku sampai ke langit dunia, qala Jibril li khazinis sama, Jibril mengatakan kepada penjaga pintu langit. Kita kebayang aja Pak, ada pintunya itu. Berarti enggak ya, kita enggak gaib ini perkara-perkara gaib. Kata malaikat Jibril, iftah, buka pintu, iftah. Qala man hadha, berarti kan terhalang tuh. Siapa ini katanya? Man hadha? Qala Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Jibril. Qala hal ma'aka ahad,
apakah kamu bersama seseorang? Qala na'am, ma'i Muhammad, bersama saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ursila ilaih, apakah dia bawa undangan? Apakah dia diundang? Ursila ilaih. Qala na'am, iya diundang. Jadi memang panggilan dari Allah. Kemudian ini di pintu yang pertama, langit pertama. Kemudian falamma fataha alauna ila sama dunia. Begitu dibuka, kami langsung naik ke atas langit dunia. Fa idza rajulun qa'id. Di sana di pojokan ada laki-laki lagi duduk. Ala yamini aswidatun. Di sebelah kanannya ada kumpulan. Wa ala yasari aswidatun. Di sebelah kirinya pun ada kumpulan. Idza nadara qibala yaminihi dhahika. Orang itu yang lagi di pojok kalau lihat ke kanan tertawa, tersenyum. Wa idza nadara qibala shimalihi baka. Kalau melihat ke kiri dia menangis. Rupanya yang kumpulan tadi itu, Pak, yang ke kanan itu ahli surga, ahlul jannah. Yang sebelah kiri ahli nar, naudzubillah. Jadi kalau nengok sini dia tersenyum, kalau nengok ke kiri menangis. Mudah-mudahan kita semua berada yang di sebelah kanannya Nabi Adam tadi itu. Ya kita juga nggak tahu kan. Itu Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad. Marhaban bin Nabi Saleh wa ibn Saleh. Selamat datang, welcome kepada Nabi yang soleh, Nabi yang baik dan anak yang baik, Ibn Saleh. Qultu li Jibril, man hadha? Ini orang siapa? Qala hadha Adam alaihissalam. Ini Adam alaihissalam. Wa hadhil aswidah, ini kumpulan yang ada di allati an yaminihi wa shimalihi nasamun banihi. Ini yang sebelah kanan sama sebelah kiri adalah kumpulan manusia daripada keturunannya. Jadi udah diperlihatkan Nabi Muhammad SAW. Penghuni surga, penghuni neraka udah diperlihatkan, udah ada. Dan kita nggak tahu kita yang sebelah sini apa yang sebelah sini kata. Mudah-mudahan yang sebelah sini, Pak ya. Amin. Fa ahlul yamin minhum ahlul jannah. Sebelah kanan ahlul surga. Penduduk surga. Wal aswidatul lati an shimalihi ahlun nar. Ya. Fa idza nadhara an yaminihi dhahika, kalau dia melihat ke kanan tertawa, tersenyum. Kalau dia melihat ke kiri nangis. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Hatta urijabi ila sama'i tsaniyah. Kemudian aku diangkat ke langit yang kedua. Faqala li khaziniha iftah. Kemudian malaikat Jibril pun mengucapkan atau mengatakan buka pintu. Qala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwal. Penjaga pintu surga yang di langit pertama, di langit kedua sama ucapannya seperti di langit pertama. Siapa kamu, bersama siapa, dan seterusnya seperti itu. Qala Anas meriwayatkan, dzakara annahu, disebutkan dalam hadis ini, wajada fis samawat, di langit itu Nabi berjumpa dengan Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim salawatullah alaihim. Jadi Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Bahkan ada riwayat berjumpa dengan Nabi Yusuf, ya, alaihissalam. Walam yusbit kaifa manaziluhum. Tidak disebutkan bagaimana posisi-posisi mereka. Ghairu annahu dzakara annahu wajada Adam fi sama'id dunya. Hanya disebutkan Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam di langit yang pertama, langit dunia. Wa Ibrahim fi sama
as-sadisah, berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang keenam. Wa qala Anas falamma marra Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idris qala marhaban bin Nabi Saleh. Ketika berjumpa dengan Nabi Idris mengatakan marhaban, selamat datang, welcome bin Nabi Saleh, wahai Nabi yang saleh yang baik, wal akhi saleh, dan saudara yang baik. Fakultu man hada, aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapa ini? Hada Idris, ini Nabi Idris. Tsumma marartu bi Musa, dan aku menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Faqala marhaban bin Nabi Saleh wal akhi saleh. Nabi Musa juga mengucapkan welcome, selamat datang kepada Nabi yang baik dan saudara yang baik. Qultu man hada, aku bertanya siapa ini? Qala hada Musa, ini Nabi Musa. Tsumma marartu bi Isa, aku juga menjumpai Isa. Faqala marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Selamat datang kepada Nabi yang baik, saudara yang baik. Qultu man hadza, aku bertanya siapa ini? Qala hadza Isa, ini Isa, Nabi Isa. Tsumma marartu bi Ibrahim alaihissalam. Ya. Marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Qultu man hadza Ibrahim, ini Nabi Ibrahim. Qala Ibnu Syihab fa akhbaran Ibnu Hazim anna Ibn Abbas wa Aba Hayy al-Ansari kana yaqulani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam urija bi zahartu li mustawa asma wa sarif al-aqlam. Ini hadisnya panjang, singkat ceritanya diwajibkanlah salat 5 waktu. Awalnya 50. Ada redaksinya disebutkan 50, kemudian Nabi setelah berjumpa dengan Allah yang tidak bisa digambarkan, bagaimana perjumpaan Nabi dengan Allah, tidak ada penggambarannya di sini. Hanya ditanya oleh Nabi Musa, sudah jumpa dengan Allah? Sudah. Dapat perintah apa? Umatku diperintahkan melaksanakan sholat 50 waktu. Nabi Musa terkejut, umatmu nanti gak akan kuat, tidak mampu, karena aku sudah mencoba dengan Bani Israel. Coba, ini singkat ceritanya Pak ya, kalau panjang kalau singkat ceritanya, coba kamu minta dikurangi, kemudian jumpa lagi dengan Allah, Allah kurangi 5 jadi 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa lagi, berapa dikuranginnya? 5. Nggak bakal sanggup. 45 masih kebanyakan. Terus kata Nabi, aku bolak-balik sampai dikurangi, setiap kali jumpa dikurangi 5 sampai terakhir tinggal 5. Nabi Musa pun masih heran, nggak bakal sanggup. 5 itu masih kebanyakan. Ya, buktinya yang sholat subuh aja sedikit kan. Berarti memang benar kata Nabi Musa, nggak bakal sanggup. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, aku malu, udah cukup segini. Ternyata memang 5 waktu juga pahalanya 50, karena al hasanatu bi asri amsalha. Satu kebaikan akan Allah balas menjadi 10 kali lipat. Kalau 5 kali sholat sehari kan sama seperti 50 sholat pahalanya. Tapi kalau dihitung-hitung sholat itu memang selain yang wajib, kalau dengan qobliyah, ba'diyah, kemudian ada tahajud, ada witir, ada duha, dihitung-hitung 50 juga bagi yang mau kan, tambahannya begitu. Kita lanjutkan, ini hadisnya semuanya maknanya sama, hanya beda-beda redaksi ya. Ini tadi dari riwayat Imam Bukhari, sini ada Sahih Muslim, kemudian Imam Nasai juga sama. Dengan redaksi yang berbeda. Kita pindah hadis berikutnya. Ma jaa fi fardis salawatil khams wal muhafadha 'alaiha. Hadis tentang kewajiban sholat 5 waktu dan kewajiban menjaga sholat 5 waktu.
fardus shalawatil khams wal muhafadzah 'alaiha. Kewajiban sholat 5 waktu dan kewajiban menjaganya. Riwayat Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, faradallahu ala ummati khamsina salatan. Allah telah mewajibkan atas umatku 50 salat. Ini babnya sudah beda tapi maknanya masih sama ya. Faraja'tu bidzalik, kemudian aku kembali hatta ati Musa, sehingga aku berjumpa dengan Nabi Musa. Faqala Musa, madza iftarada rabbuka ala ummatika, apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu atas umatmu? Qultu farada alayya khamsina salah, telah diwajibkan kepadaku 50 salat. Qala farji ila rabbika, kembali lagi ke Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, sesungguhnya umatmu pasti tidak akan kuat, tidak ada sanggup. Faraja'tu rabbi, aku kembali ke Tuhanku. Fa wada'a anni syatraha, kemudian dikurangi. Faraja'tu ila Musa fa akhbartu irji' ila rabbika, suruh kembali lagi ya. Terus begitu, hiya khamsun wa hiya khamsun. Jadi sampai 5 waktu sholat. Seperti tadi sudah dijelaskan, ila rabbika qultu qadistahaitu min rabbi, aku malu kalau minta dikurangi lagi ya. Dalam redaksi yang lain dari Ibnu Majah an Abi Qatadah ibn Rabi' radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla ibtarattu ala ummatika khamsa salawat, aku wajibkan atas umatmu 5 kali sholat sehari semalam. Wa ahidtu anni ahdan, maka aku berjanji, innahum man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah, aku berjanji bagi siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, akan aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafid alaihinna fala ahda lahu indi, dan siapa orang yang tidak melaksanakannya, aku tidak menjanjikan apa-apa kepadanya. Jadi bagi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya itu maksudnya ya zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar ya, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, subuh di waktu subuh. Itu janji Allah, akan Allah masukkan surga. Mudah-mudahan Allah memasukkan surga kita semua karena kita telah melaksanakan sholat di waktunya. Beda lagi dengan awwalu waktiha, awal waktunya, itu lebih afdol lagi. Setelah azan sholat tuh bersama imam berjamaah, itu afdol. Ini janji bagi orang yang melaksanakan, ya artinya setengah jam setelah azan subuh, atau yang penting masih waktu subuh. Itu dalam fikih kan ada kitab ada waktu-waktunya kan. Jangan sampai sholat subuh ya jam 8, jam 9, itu kan udah bukan waktunya. Itu tidak ada janji kata Allah. Yang melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, melaksanakan sholat asar di waktu maghrib dan seterusnya, tidak ada jaminan dari Allah. Tapi aku menjamin orang yang melaksanakan salat 5 waktu pada waktunya, itu aku jamin masuk surga. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan karena hadis berikutnya ini, aku membagi salat antara hambaku 2 bagian. Itu untuk pertemuan berikutnya lah insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah.
serta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga kita istiqamah, ya, terutama dalam sholat kita istiqamah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.